Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bakti Komarasya Putra dengan NPM 15/2023/061. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 yaitu tugas praktikum ya di sini. Disuruh mencari tiga dataset publik. Di sini saya mencarinya menggunakan melalui Kaggle. Di sini saya menemukan iStudent Life Pakistan, Air Quality Dataset, E-commercial Dataset, Global Conflict, dan uh, Monthly gold price, ingat saya, harga emas. Nah, di sini lalu tentukan deskripsi fitur setiap dataset yang sudah dipilih. Lalu tentukan teknik pembelajarannya, supervised atau unsupervised. Lalu dijelaskan ya. Lalu tentukan deskripsi dan info masing-masing dataset dan jelaskan maksud dari statistik deskriptif yang diberikan. Dan dibuatkan juga grafik histogram dan box plot setiap dataset. Kita mulai dari dataset air quality dulu di sini. Saya akan pertama ya seperti biasa kita membaca ya si datasetnya di sini di print untuk 5 baris pertama di sini. Lalu untuk deskripsi datasetnya sendiri di sini eh, ini ya, kurang lebih datasetnya berisi parameter kualitas udara dan kondisi lingkungan. Ya digunakan untuk mengidentifikasi sumber polusi. Berikut ini adalah rincian kolomnya kurang lebih. Ada PM 2,5 dan juga PM 10 di sini yaitu merupakan konsentrasi partikulat halus dengan diameter kurang dari 2,5 dan 1 mikrometer. Ini adalah indikator utama polusi udara. Lalu di sini ada NOx, NO2 dan SO2. NOx itu adalah oksida nitrogen dan sulfur oksida, biasanya berasal dari emisi kendaraan dan pembakaran industri. Di sini juga ada FOC, senyawa organik yang mudah menguap, sering ditemukan pada cat atau bahan kimia industri. Di sini juga ada CO2 dan CH4. Ini karbon monoksida dan karbon dioksida dan metana atau gas rumah kaca. Lalu di sini juga ada temperatur dan humidity, data dan suhu kelembaban udara saat pengambilan sampel. Lalu ada arah angin, wind direction ya. Lalu tipe lokasinya, misalkan urban atau rural. Lalu ada source label target, fitur menunjukkan sumber utama polusi. Nah, ketika saya melihat terutama ada label di sini, saya langsung beranggapan bahwa metode pembelajaran ini merupakan supervised karena dia memiliki label yang jelas sehingga mesin akan jauh lebih mudah mempelajarinya karena sudah ada label yang tersedia gitu. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu untuk deskripsi dan info data di sini. Kita load dulu datasetnya lalu nampilkan info datanya ya. Nah, di sini ada scroll dulu. Nah, di sini untuk PM-nya itu jumlahnya di 5000, rata-ratanya 54, standar deviasinya 22, nilai minimalnya 10,7, lalu ini tuh kuartil atasnya 25, kuartil pertamanya kuartil pertama 36,3, kuartil keduanya 48,03, kuartil ketiganya 73,8. Lalu nilai maksnya itu 127. Nah, inilah bisa dilihat ya. Soalnya kalau dijelasin ini takutnya videonya jadi panjang. Kurang lebihnya ini untuk ringkasan statistiknya. Lalu untuk tipe datanya di sini untuk PM 2,5 sampai humidity ini menggunakan float. Lalu tapi untuk wind direction ini menggunakan integer. Location type-nya dan source label itu menggunakan objek. Inilah yang saya pikir kenapa ini bagusnya menggunakan supervise karena labelnya sudah sangat jelas seperti itu. Lalu di sini ada grafik histogram dan box plotnya.
Nah, ini kurang lebihnya seperti inilah ya fungsinya. Ini menggunakan figura size-nya 10,5. Nah, di sini konsentrasinya eh, naik ya di dua PM25 ini, yang 40 ini memiliki frekuensi yang cukup tinggi, sehingga kurang lebih untuk konsentrasi PM2.5 ini tertingginya itu di sekitaran 40,38 sekian lah ya, yang paling umum ada di daerah tersebut. Lalu ini untuk box plotnya, karena dilihat datanya memang tidak ada data yang abnormal atau outlier di sini. Jadi ini semua berada di dalam lingkup yang bisa dikatakan normal, datanya cukup valid ya. Lalu di sini ada dataset AI student, kurang ini akan menampilkan 5 baris ya. Di sini ada student ID, age, gender, education level, city, AI tool, daily usage hour, purpose, impact on grade and satisfaction levelnya. Jadi tingkat ke apa namanya kepuasannya akan hasilnya. Seperti yang saya sudah sebutkan, di sini ada student ID, identitas unik untuk setiap mahasiswa ya. Di sini terus ada age, gender, education, city, yaitu dan lain sebagainya. Nah, metode pembelajaran yang cocok untuk digunakan pada dataset ini juga supervised, karena dia pertama dia memiliki data unik pada labelnya ya, pada kolomnya, dan juga sudah memiliki label yang jelas, sehingga mampu untuk menjadi sebuah pembelajaran gitu bagi sebuah mesin agar mudah mempelajarinya begitu. Lalu ini untuk tipe datanya, di student ID ini menggunakan integer, age-nya juga integer, lalu gender ini menggunakan objek, education, city, dan juga tool usage. Baru daily usage hour-nya kita menggunakan float, lalu di sini purpose-nya menggunakan objek sampai satisfaction level. Ini untuk ringkasan statistik deskriptifnya ya, nggak bisa di scroll, ya nggak bisa. Kurang lebihnya seperti ini. Yang diambilnya cuma 3 di sini, karena yang bisa diolah ya itu cuma 3 di yang numerik, yaitu student ID, age, dan daily usage. Di sini ya ini adalah jumlahnya, rata-rata, standar deviasi, min, kuartil 1, 2, 3, dan juga nilai maksimalnya. Lalu di sini di data histogram, di sini ternyata dalam jumlah pada apa namanya penggunaan AI hariannya ya, berapa jamnya itu, ternyata rata-rata yang menggunakan AI dalam kurun waktu 1 jam itu kurang lebihnya ada di 15 orang. Lalu untuk di 2 ini ada kurang lebih 14 ya, ini 14. Lalu di 3-nya ini ada di 7, 3 jam ini 7 orang kurang lebih. Lalu di 4 ini 12, dan semakin jamnya naik semakin turun ya. Karena mungkin ya agak ini juga sih. Mungkin orang-orang juga tidak selalu setiap saat harus ngobrol dengan AI. Saya berpikirnya seperti itu analisisnya. Lalu di sini ada box plot, karena nilainya juga tidak ada yang abnormal, tiba-tiba tinggi sendiri. Jadi di sini tidak ada outlier ya di sini. Maka bisa dikatakan dari box plot ini aman. Kita lanjut ke dataset e-commerce sales di sini. Ini seperti biasa lah, kita meload datanya. Lalu di sini ada deskripsi dataset, ada order ID, order date, ini untuk informasi identitas dan juga waktu transaksi. Lalu ada customer gender dan customer segment. Lalu ada region country, lokasi geografis transaksinya ya. Lalu kategori dan subkategori, unit price dan quantity, discount, revenue, cost and profit,
shipping method and shipping days, dan order status target di sini. Nah, ini juga bisa saya katakan merupakan metode pembelajaran supervised. Kenapa? Karena labelnya cukup jelas di sini. Bahkan ada waktu detailnya ya, bahkan kayak region, terus ada kategori, sehingga mungkin akan lebih mudah untuk mesin untuk mempelajari, misalkan untuk memprediksi, misalkan barang apa saja penjualan yang paling laris gitu untuk kedepannya. Nah, ini untuk data tipenya di sini order ID ini objek, order date ini objek, year month itu integer, quarter itu objek sampai product name ya, lalu di unit price ini float, quantity ini di integer, lalu di discount dan cost ini di float. Lalu ini untuk nilai statistikanya ya, terus ke atas. Nah, di sini ringkasannya untuk year-nya seperti ini kurang lebih, dan juga kurang lebihnya seperti inilah ya, bisa dilihat ada jumlah mean ya pada umumnya lah, secara deviasi min 25, 50, 75 max. Tuh. Kita langsung aja lihat di histogram di sini. Nah, ini nih yang agak sedikit anomali ya di sini. Dari tiba-tiba nilai profitnya ini naik drastis dengan nilai profit kurang lebih ini ada di 100 mungkin ya. Ya mungkin di 100 atau 100 kurang. Tiba-tiba ngelonjak jadi 1400. Otomatis ini udah bisa saya asumsikan bahwa ini tuh data anomali atau data outlier. Ternyata pas dilihat di eh, apa box plotnya, ternyata memang benar ada data outlier sangat banyak sekali ya di sini. Ini dengan unit price-nya tuh kurang lebih 2.500, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke dataset global konflik di sini. Di sini ada country A, country B, negara-negara yang terlibat dalam konflik, lalu juga ada konflik type, jenis konfliknya, terus tahun dan durasi tahunnya, terus uh, jumlah kematian personel, baik dari militer maupun warga sipil. Lalu ekonomi loss dalam USD ya, USD billion. Lalu environment factor, faktor lingkungan seperti suhu, hujan, terus tipe terrainnya atau lingkungannya seperti apa. Lalu di sini ada military dan political context. Ini tuh sebagai aliansi aliansi militer apa, apakah misalkan NATO atau apa, atau BRICS mungkin. Terus ada weapon use, senjata yang digunakan, ada sanction atau sanksi ya, sanksi ekonomi, dan juga keterlibatan PBB di sini. Lalu ada outcome target, hasil akhir dari konflik, misalkan eh, kemenangan untuk pihak negara A atau gencatan senjata. Nah, untuk pembelajarannya, karena di sini tabelnya jelas dan cukup terperinci, maka saya bisa asumsikan bahwa metode pembelajarannya ini adalah supervised. Lalu di sini ada deskripsi datasetnya, di sini konteks AB dan konflik type itu objek, year sampai civilian death itu pasti integer, lalu economic ini economic, lalu spill sampai rainfall millimeter itu flood ya, terrain type itu udah pasti objek, population jumlah populasi itu pasti juga pakai sampai GDP itu pasti pakai float karena nilainya desimal. Lalu aliansi AB ini sama weapon use ini udah pasti apa objek ya. Nah, inilah kurang lebih seperti ini. Ini agak banyak datanya memang. Nah, ini untuk ringkasannya sangat banyak sekali. Ada konmen standar deviasi min 25 kuartal 1 2 3 max. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut aja langsung ke grafik di sini. Nah, di sini untuk grafiknya terlihat cukup normal ya. Tiap kali dengan kerugian yang kurang lebih hampir mencapai 20 US dollar billion di sini. Frekuensinya sering terjadi.
Ya, ini rata-rata sering terjadi sih. Frekuensinya cukup tinggi semua ya. Maka jika datanya seperti ini, saya bisa percaya bahwa tidak ada data outlier sama sekali. Nah, bisa dilihat di box plot pun sudah dibuktikan bahwa tidak ada data yang outlier. Lalu di sini ada gold price ya, untuk per bulannya di sini ada date dan price. Nah, eh, dari sini eh, deskripsi datasetnya cukup simpel. Di sini cuma ada tanggal dan juga harga. Walaupun memang dataset ini cuma punya dua kolom ya. Titik yang digunakan saya bisa asumsikan tetap supervise karena terdapat label yang jelas di sini ada date dan juga price. Untuk deskripsinya ya yang date itu objek, price itu apa namanya? Float pasti. Di sini grafik histogramnya ini juga cukup normal ya, tidak ada data yang tiba-tiba spark ke atas. Jadi ini bisa saya katakan datanya cukup normal. Di sini ada penaikan tiap jam per harinya, jumlah mahasiswa yang eh oh salah, maaf, salah grafik. Oh, sorry. Ternyata ada data anomali ya di sini. Di harga yang dengan harga sekian, tiba-tiba frekuensinya sangat spark tinggi, maka dikatakan bahwa ini sudah pasti saya percaya bahwa data ini memiliki outlier. Dan ternyata benar. Wah, sangat banyak sekali ya data outliernya di sini. Bahkan sampai ada yang 5.000 di sini untuk harganya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.